Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2021 memasuki semester genap ya, semester genap. Di semester genap ini ada beberapa mata kuliah yang memang sengaja saya mulai mengajar. Oke. Buat teman-teman farmasi ya, utamanya yang sudah mau mempersiapkan mungkin riset-risetnya, penelitian dan sebagainya. Dan barangkali ada yang mau memanfaatkan atau mencoba untuk lebih kreatif di dalam menganalisis, semoga ini bermanfaat. Kita akan memasuki tema tentang tentang mata kuliahnya mungkin yang berhubungan dengan statistika farmasi. Akan kita bahas bareng-bareng tentang multivariat analisis. Nanti banyak sekali ya ngomongin multivariat analisis, sebenarnya bisa pendekatannya menggunakan geometri, kemudian design of eksperimen dan seterusnya. Nah, karena memang terlalu mungkin pokok bahasanya akan terlalu melebar, bisa saja kemana-mana gitu ya. Kita akan membatasi pada bidang-bidang ilmu farmasi saja ya. Kalau di farmasi kan ada satu teknologi formulasi ya, tekfar atau farmasetika. Kemudian biologi farmasi, di situ ada bahan alam, ada analisa farmasi, kimia farmasi dan farmakologi. Empat bidang ilmu di farmasi ini tentunya akan saling terkait ataupun bisa sendiri-sendiri, dan ketika riset di bidang-bidang itu kita masih pada umumnya itu masih menggunakan, kalau saya menguji atau membaca-baca skripsi tesis itu ya masih kebanyakan uji analisis one way ANOVA menggunakan bantuan Piranti Luna SPSS gitu ya. Itu masih banyak banget. Terlambat, nggak ada kata terlambat sih sebenarnya. Jadi perubahan lah, yang tadinya mungkin belum paham untuk mengaplikasikan, semoga akan lebih paham gitu ya. Oke, ada beberapa pokok bahasan yang saya masukkan ya, karena memang sasarannya adalah teman-teman di tingkat sarjana ya, calon-calon sarjana di S1 ya, S1 farmasi. Mulai kita perkenalkan masih itu geometrik gitu ya, atau analisis multivariat yang tentunya akan lebih komprehensif di dalam kita melakukan sebuah analisis baik kualitatif maupun kuantitatif ya, tergantung nanti kebutuhan dan tujuannya. Dan di sini juga pertama mungkin akan saya masuk di design of eksperimen. Ini akan kita coba memperkenalkan dulu seperti apa, kita simak. Yap, kita mulai materi terkait dengan statistik farmasi ya. Pertama kita akan membahas kali ini design of eksperimen. Pada awalan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu apa sih itu design of eksperimen, yang sering disebut dengan istilah DOE ya. Nah, ini aplikasinya untuk bidang-bidang atau ya ilmu-ilmu yang terkait di farmasi, karena kita memang ada di farmasi. Oke. Kasus pertama, kalau kita membicarakan design of eksperimen ya, ini adalah suatu sebenarnya pendekatan statistik matematik gitu ya. Ya istilah tepatnya mungkin teman-teman atau ahli di bidang statistika dan matematika akan lebih paham ya sebenarnya. Kita kalau di farmasi lebih pada pemanfaatannya saja. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita aplikasikan untuk mempermudah pekerjaan utamanya kalau membicarakan pekerjaannya ya di bidang riset gitu ya, atau kalau teman-teman di sarjana, di teman-teman mahasiswa S1, lebih tepatnya ketika nanti di skripsi ya, atau teman-teman S2 membicarakan tentang tesisnya, riset-riset penelitian terkait. Nah, ini akan kita bedah satu-satu. Kasusnya misal ada di suatu penelitian terkait dengan analisa farmasi. Kalau kita membicarakan analisa farmasi itu luas banget ya, luas sekali. Bahkan di bidang pekerjaan seperti di BPOM, utamanya nanti di bagian analisis, evaluasi, instrumentasi, dan seterusnya. Industri juga sama, di industri farmasi juga akan ada. Nah, ini akan saya contohkan hasil penelitian saya sendiri ya, dan tim tentunya. Ini masih berkaitan dengan instrumentasi analisa farmasi ya. Tadi kan kasus pertama ini membicarakan analisa farmasi ya, kimia farmasi. Nah, ini ada kasusnya untuk apa?
untuk optimasi sebenarnya. Nah, judulnya kita lihat, kita cek optimization and validation of HPLC di sini ya kan, HPLC untuk beberapa senyawa secara simultan pada sampelnya adalah ekstrak yang dimurnikan, ya semi murni, semi purified extract, white tea, ya, teh putih. Oke, di sini fokusnya sebenarnya adalah suatu prosedur analisa ya di bidang analisa farmasi. Tetapi kita ketahui ya kalau membicarakan di materi kuliah instrumentasi atau kimia analisa gitu ya. Ada instrumen HPLC ya. Nah, di situ untuk memisahkan beberapa senyawa ya, memisahkan beberapa senyawa. Saya contohkan di sini adalah senyawa-senyawa yang ada di dalam teh putih ya, white tea. Itu kita kalau memang di alat itu belum pernah digunakan ya untuk keperluan analisis atau suatu prosedur validasinya juga belum ada. Nah, pasti akan bersinggungan dengan sistem pasti akan bersinggungan dengan sistem HPLC-nya ya. Nah, sistem ini kan nantinya kita membicarakan pemisahan ya, pemisahan dari beberapa senyawa itu apakah sudah memenuhi persyaratan kriteria yang sudah ditentukan ya, tentunya ada persyaratannya, resolusinya berapa, theoretical plate-nya berapa, gitu ya, sesuai dengan persyaratan yang ada, tiling faktor dan sebagainya. Nah, itu akan kita lakukan optimasi dulu. Kalau zaman dulu ya kita akan trial-trial atau sampai sekarang pun masih ada yang suka trial-trial gitu ya. Coba-coba sampai nanti benar-benar diperoleh suatu sistem yang benar-benar menurut mereka-mereka yang melakukan trial and error itu sudah pas nih gitu ya. Baik nanti total waktunya ya, waktu retensi dan seterusnya, pemisahan, resolusi dan seterusnya. Nah, DOE itu dapat digunakan untuk suatu pendekatan yang lebih efektif dan efisien, utamanya untuk melakukan optimasi ini. Oke, ini artikelnya nanti bisa di-download ya, open access. Nah, coba kalau kita breakdown optimization ya, optimasi ini merujuk pada suatu kondisi yang optimal gitu kan. Jadi kondisi yang optimal. Kalau kita membicarakan HPLC ya, sistem yang ada di HPLC, tentu kita akan membicarakan proses sebenarnya. Tidak hanya terkait dengan material atau bahannya. Nah, nanti di situ apakah flow rate-nya yang optimal itu sebenarnya pada berapa sih gitu ya. Kemudian campuran fase geraknya berapa. Nah, itu perlu dilakukan suatu optimasi. Maka DOE itu akan mampu membantu memprediksikan, kemudian juga melakukan suatu verifikasi kalau kita sudah dapat kondisi yang optimal. Nah, di sini ya HPLC jelas prosedur analisa. Mungkin bagi teman-teman yang belum memperoleh materi tentang HPLC, boleh dibuka-buka lagi atau yang sudah dibuka-buka kembali gitu ya. Kemudian kalau kita membicarakan HPLC kan dia bisa digunakan untuk pemisahan beberapa senyawa target secara bersamaan. Nah, ini kan cukup menarik gitu ya ketika complicated ya, variabel-variabelnya itu sebenarnya sangat complicated. Oke, nah contohnya seperti ini. Saya kalau di WT ya, di WT itu misalkan ada asam galat ya, puncak yang pertama, asam galat, teobromin, teofilin, ya, katekin, kafein, dan EGCG. Sebenarnya senyawa target yang diharapkan kan EGCG ya kalau di WT ya, EGCG, katekin gitu. Tetapi kita perlu mengingat bahwa di situ juga banyak sekali turunan-turunan dari katekin ya, dari derivat katekin atau fenol-fenol yang lain atau bahkan alkaloid ya, santin atau purin ya, ada kafein, teobromin, teofilin. Nah, tergantung dari tujuan penelitian dan penggunaannya sebenarnya. Tetapi kalau kita membicarakan di analisa farmasi, kita akan lebih berbicara yang umum. Di sini masih umum gitu ya. Kalau memang untuk menganalisis targetnya GCG, ya berarti nanti apakah ada pengontrol yang lain? Nah, maka senyawa-senyawa yang lain itu bisa dideteksi ya sebenarnya dalam suatu kasus penelitian tertentu apakah dia maunya tinggi atau rendah dan seterusnya. Tapi secara prosedur analisa ini harus memenuhi suatu persyaratan ya yang sudah ditentukan merujuk pada IHC dan beberapa referensi yang lainnya tentunya. Oke.
kita tidak akan menyinggung analisa farmasi ya, tapi lebih pada penggunaan DOE ini. Nah, nanti di DOE itu singkat cerita kalau kita merujuk pada artikel ini ya, artikel di sini, maka kesimpulannya itu kita dapat memperoleh suatu kondisi yang optimal dulu ya untuk sistem pemisahan, bahwa di sini disebutkan ya kalau untuk memperoleh hasil yang seperti ini ternyata itu solvennya itu perbandingan antara asetonitrile, metanol, dan kemudian ada water ya, sebenarnya water aqueous yang sudah diberikan asam fosfat itu 10, 10, 80 gitu. Perbandingannya seperti ini, volume, volume, volume. Kemudian kecepatan alir ya untuk fase gerak pun yang paling optimal dari hasil yang sudah dikerjakan ya, melakukan trial, melakukan percobaan, kemudian dilakukan suatu pendekatan pemodelan, akhirnya diperoleh suatu kondisi yang optimal itu ya. 0,9 ml per menit ya untuk flow rate-nya. Jadi belum tentu juga harus 1 menit, 2 menit atau 0,5 gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi suatu faktor, mempengaruhi suatu respon yang complicated ya. Lebih jelasnya akan kita jelaskan di slide berikut ini. Nah, ini tadi ya, saya mengulang saja bahwa ternyata untuk memperoleh suatu sistem HPLC yang optimal agar lebih efektif dan efisien, kita dapat menggunakan pemodelan suatu statistik dan matematik menggunakan DOE ini. Nah, ini misal dari rancangan CCD nanti kita akan mencoba membahas lagi di dalam DOE itu pendekatan-pendekatan yang bisa dikerjakan apa saja gitu. Nah, ini contohnya adalah CCD. Ini adalah CCD ya. Ini masih ada di artikel yang tadi ya, artikel yang sudah publish. Misal faktor yang saya tetapkan tadi ya, ada asetonitrile A, asetonitrile, ada metanol, ada sifat kecepatan alir tadi ya. Nah, ini sampai 20 run ini bukan saya yang menentukan, tetapi rancangan pada CCD tadi. Nah, kalau kita menggunakan piranti lunak, nanti tinggal masukkan saja, masukkan rentangnya, mau berapa level, atas bawahnya berapa, tinggal masukkan, kemudian faktornya berapa, itu nanti akan muncul rancangan seperti ini ya, yang ini, seperti ini. Run 1 sampai 20 dengan kombinasi faktor seperti ini ya. Nah, ketika baru merancang, respon ini kan belum ada kan, belum dilakukan suatu penelitian, pengambilan data belum. Ya, respon ini ada R1 sampai R9, ini adalah parameter-parameter dalam sistem pemisahan menggunakan HPLC ya sebenarnya ya. Ada R1 itu ada waktu retensi totalnya, karena ngomongin analisa menggunakan HPLC kita perlu mengkalkulasi atau mentargetkan sebenarnya berapa menit sih untuk merunning sehingga puncak-puncak semua target senyawa aktif tadi dapat muncul gitu ya, atau nantinya terpisah dengan baik. Nggak mungkin juga hasilnya bagus sih, pemisahannya bagus. Tetapi waktu yang dibutuhkan itu sampai 1 jam misal, 60 menit. Nah, itu kan sangat membuang-buang energi ya. Listrik, kolom, solvent, dan seterusnya. Tentunya duit hubungannya ya dengan IDR. Nah, maka di dalam analisa itu kita juga butuh ya pelit-pelit pelit yang bermakna gitu ya. Maka ada waktu retensi ya. Kemudian theoretical plate ada ya macam-macam ya. Theoretical plate-nya itu boleh sebenarnya senyawa yang ditargetkan atau yang paling dominan saja atau mau keseluruhan, itu terserah. Kemudian ada resolusi yang jelas. Resolusi antar senyawa ini penting. Karena dalam suatu analisa kita ketahui secara teoritis ya, setidaknya ya dia harus memisah dengan baik gitu loh. Nah, baiknya itu berapa? Nah, itu kan yang akan kita benar-benar kita optimasi nantinya ya. Kemudian ada tiling faktor gitu ya, ada luas area. Nah, itu yang bisa dieksplor dengan respon yang banyak seperti ini. Kalau kita menggunakan analisis bivariat, univariat tentunya akan susah ya, kesusahan tentunya. Maka kita akan lebih nyaman dengan pemodelan. Nah, pendekatannya makanya bisa dilakukan dengan DOE ini. Oke, ini contohnya. Misal kalau secara dari hasil misalnya secara manual saja, itu udah kelihatan banget. Misal ini gambar A, itu kan run 2 tadi yang ada di run 2 ya, di run 2 ini ya dengan komposisi
Asetonitril, metanol, flow rate-nya berapa gitu ya. Ini hasil-hasilnya. Kemudian kalau kita lihat di gambarnya ini tentu akan berbeda. Run 2 ini waktu yang dibutuhkan total ya, retention totalnya 20 menit. Tapi di run 4 dengan komposisi yang berbeda lagi ya, run 4 nah ini beda lagi ya. Flow rate-nya 0,75 yang untuk run 2, run 4 itu 1,25 misalnya gitu. Ternyata dia bisa loh sampai cukup di 11 menit itu ya. Waktu totalnya itu untuk merunning muncul semua peak ini itu 11 menit. Tetapi kita lihat tuh resolusinya apakah iya sudah memenuhi persyaratan gitu ya. Kemudian luas areanya, theoretical plate-nya dan sebagainya. Kemudian di run 15 dengan komposisi yang udah berbeda lagi, beda lagi. Oh, waktu retensinya sekitar 30-an menit nih. Bahkan senyawa 4 dan 5 ya, ini eh, katekin ya ini katekin, 4 itu katekin, 5 itu kafein, itu dempet gitu. Ya, itu dempet bahkan di asam galat dengan theobromine juga berdempetan, tapi kita cek ya resolusinya berapa. Nah, kemudian di gambar yang di D ya, di D asam asam galatnya juga sudah mulai memisah baik dengan theobromine. Kemudian kita bisa melihat sebenarnya respon-responnya seperti apa. Nah, ini kan baru percobaan. Jadi kalau run 1 sampai 20 itu baru percobaan untuk mengambil data. Memang kita butuh data yang luas, kemudian dimodelkan gitu ya, dimodelkan. Nanti dianalisis lebih jauh gitu ya di piranti lunak yang digunakan itu, maka kita akan memperoleh ya. Ini contoh saja sebenarnya, masih memperkenalkan ya kan kita belum masuk ke simulasinya. Kita akan dapat sebaran data kita dari 20 run tadi seperti apa, prediksi dengan aktualnya bagaimana, kontak plotnya seperti apa, bahkan suatu persamaan ya, ini tidak saya masukkan, suatu persamaan yang kita bisa mengetahui hubungan ya sebenarnya ya, kalau asetonitrilnya itu naik, metanolnya diturunkan, nah nanti responnya akan seperti apa gitu ya, itu di persamaan ada. Kemudian interaksi, misal interaksi antara asetonitril dengan metanol ya antar faktor ya antar komponen itu bisa kita ungkap lebih jauh dan kemudian tentunya dari berbagai model yang sudah diperoleh ya sesuai dengan respon itu nanti kita bisa memprediksikan suatu kondisi yang optimal. Nah, ini karena masih contoh ya, jadi nggak harus sampai ke materinya, pelan-pelan. Nah, untuk kasus ekstraksi misalnya di farmasi bahan alam atau biologi farmasi, saya ada contoh juga. Ini saya ambilkan dari artikel saya juga ya, yang sudah publish. Masih membicarakan teh putih gitu ya, Camellia sinensis. Ini optimasi juga kebetulan optimasi pada metode infundasi yang saya kembangkan ya menggunakan kinetic assisted. Nah, targetnya sebenarnya adalah melihat apakah ekstraksi yang dilakukan ini akan menghasilkan suatu EGCG ya, senyawa EGCG yang banyak, maka diistilahkan dengan rich EGCG and polyphenol. Nah, sama kebetulan ini menggunakan CCD. Apa sih CCD? Itu nanti aja. Yang jelas ini bagian dari DOE ya. Akan kita kenal istilah factorial design, Box-Behangen, kemudian fractional factorial design, D optimal mixture design, E optimal gitu. Banyak banget. Ya, berarti pilihan atau menu-menunya itu banyak banget, disesuaikan dengan target dan tujuan kita untuk apa. Oke, ini lebih rincinya ya sebenarnya dari judul itu kita breakdown ya. Ini optimasi tadi sama ya merujuk pada kondisi yang optimal karena saya melakukan suatu ekstraksi yang targetnya tadi ya untuk meningkatkan senyawa-senyawa target, maka di situ proses yang lebih dominan ya, proses ya infundasi, EGCG dan seterusnya. Nah, ini modifikasi alat ya, ini tidak terlalu yang ini karena kita di statistik maka kita lebih ke data dan pemodelan. Ini ekstraknya, hanya memberikan bayangan saja ya sebenarnya. Nah, dari hasil pendekatan menggunakan DOE itu, maka nantinya akan diperoleh suatu kondisi yang optimal untuk ekstraksi gitu ya, untuk ekstraksi KA ini, Kinetic Assisted Infundation ini, itu misal gitu ya, hasilnya seperti ini.
bahwa konsentrasi antara pelarut dengan serbuk itu yang optimal itu 14,75% loh gitu ya. Dengan kecepatan pengadukan itu 440 rpm dan lamanya ekstraksi 12,31 menit. Nah, ini jelas antar material ya. Kalau kita membicarakan di ekstraksi, bisa jadi daun dengan buah, bunga, dengan akar, dengan kulit batang. Nah, itu akan berbeda-beda. Makanya saya termasuk yang agak kurang sreg ketika misal melakukan maserasi ditembak 24 jam kali 2 misal ya gitu ya misal itu. Bagi saya belum tentu gitu ya. Penetrasi solvent pelarut itu juga jenisnya beda, hasilnya juga akan beda. Maka penetrasinya juga akan beda. Kecepatan untuk dia mengambil senyawa aktif supaya dia masuk ke sistem pelarut itu juga akan beda ya tentunya. Maka pentingnya optimasi di situ. Ya, lebih kalau kalau dulu mungkin apa sih penelitian-penelitian maserasi, maserasi kan ya udah gitu-gitu aja, umum gitu loh. Bagi saya akan lebih worth it ketika kita bisa membedakan, oh kalau bahannya berbeda tentunya sudah nanti hasilnya berbeda. Disitulah kita mengambil suatu ide yang optimal itu berapa sih gitu loh. Maka pendekatan DOE itu bisa masuk di sini. Oke, nah ini rancangannya sama ya, rancangannya sama. Dia kalau CCD ya nggak tentu 20 run juga ya, bisa 22, bisa 26. Tergantung kita nanti mengotak-atik di dalam rancangan awal dalam piranti lunaknya seperti apa. Nah, misal ini tadi ya faktor ya, ini faktor A, B, C itu faktor-faktornya, runnya berapa, ini respon yang saya evaluasi tentunya rendemen, total fenoliknya, total flavonoidnya, kemudian kadar EGCG-nya, kafein, asam galat, teobromin seperti itu. Kalau dari run 4 ya, melihat di sini run 4 sampai run 7 ini instrumentasinya menggunakan HPLC ya, menyambung dari artikel yang tadi ya. Kalau TPC, TFC itu cukup pakai spektro ya. Saya rasa di manapun kampusnya kalau spektro ada lah, jadi mudah sekali. Bahkan responnya untuk teman-teman di S1, 3 itu udah cukup ya, nggak harus banyak-banyak. Nah, semakin banyak juga semakin bagus sih ibaratnya kalau kita menilai orang, sekelompok orang gitu ya, untuk menilai person by personnya. Kalau parameter penilainya lebih banyak ya tentunya akan lebih lebih puas gitu ya, nggak hanya puas sih, lebih nanti harapannya akan lebih valid ya, akurat dan lebih precise. Kemudian setelah dilakukan fitting model, kemudian di situ kan include ya sebenarnya, include analisis statistik juga. Maka akan diperoleh suatu hasil dari analisis data tadi seperti ini gitu ya. Paling tidak kalau teman-teman yang masih bingung ketika nanti skripsian gitu ya atau mengerjakan tesis dapat data ditempelkan di hasil dan pembahasan gambarnya kan cantik gitu loh. Ya, cantik dulu. Eh, nggak peduli paham dong apa orang ya, tetapi di sini wih gambarnya keren. Nah, kerennya dulu itu ya. Wow dulu gitu. Baru kalau sudah wow tertarik untuk belajar atau kalau nanti diuji gitu ya. Wah, keren nih pengujinya akan tertarik gitu ya. Kalau yang memang paham tertarik gitu ya. Tapi kalau yang nggak paham ya kalian yang menang ya. Karena ya kalian ya harus paham gitu loh. Dan tentunya ini kalau udah seperti ini untuk di S1 saya rasa akan lebih bisa mengembangkan dirinya gitu ya. Karena pasti akan belajar, belajar, belajar di sini. Karena ya kalau nggak mau belajar, apa sih titik-titik ini gitu ya, bingung sendiri nanti ya. Kemudian melingkar seperti ini, kemudian ini 3D surface-nya gunanya atau cara bacanya aja seperti apa gitu ya kan sangat menantang sekali ya. Oke, next. Ini contoh ya, contoh saja kalau dari masing-masing respon diungkap gitu ya nanti akan seperti ini. Ini tadi kan apa tadi rendemen ya, total fenolik ya ini fenolik, kemudian ini flavonoidnya, ini gambaran tentang respon IgG seperti apa nanti kalau cara-cara ekstraksinya tadi menggunakan pemodelan seperti itu gitu ya. Oke, kemudian di kasus formulasi itu bisa ya formulasi malah make sering banget gitu ya. Kalau ibaratnya kalau di Palembang kita bikin pempek ya, empek-empek. Apa sih bahannya kan gitu kan? Nah bahannya itu ada tepung, ada ikan, bahkan
jenis-jenis ikan itu banyak. Nah, itu bisa dioptimasi atau dilakukan satu screening gitu loh. Nah, ini contoh di formulasi saya rasa sangat menarik ya. Ini saya terbit di Indonesian Journal of Chemometric. Ini miliknya Prof. Abdul ini, UGM di farmasi UGM, tetapi editorial itunya Prof. Abdul. Ya, Prof. Abdul ini udah malang melintang di dunia chemometrik dan analisa. Keren banget pokoknya. Publikasi-publikasi beliau itu luar biasa. Ini aplikasi factorial design ya, sederhana sekali sebenarnya. Factorial design untuk optimasi ya, optimasi pada patch. Saya buat patch transdermal ya, ibuprofen senyawa aktifnya. Nah, ini polimernya menggunakan PVC dan HPMC. Nah, oke. Sebenarnya sederhana sekali ya. Yang dioptimasi itu bahan PVC dan HPMC. Nah, kalau kita melihat dari desain ini ya, factorial design ini kan sangat sederhana sekali sebenarnya. 2 × 2 itu nanti kita akan lebih perdalam ya. 2 itu level. Pangkat 2-nya itu adalah faktor. Nah, faktor yang digunakan berapa? Oh, 2 di sini gitu kan. PVP dan HPMC. 2 level itu maksudnya apa? Rentang. Batas bawah dan batas atas. Misal PVP nih. Kalau ini kan kode ya. Minus plus ini kode. Kalau yang di realnya, PVP-nya itu rentangnya berapa sih? Paling bawah itu 2%. Dan rentang tertingginya ya, upper-nya itu 6%. HPMC 2% sampai 10%. Nah, ini kan gampang banget ya. Nanti tinggal dimasukkan saja ke piranti lunak yang bisa digunakan untuk pendekatan DOE ini. Nanti akan kita peroleh 4 percobaan, 4 formula gitu loh. Nah, dari 4 formula aja nanti kita bisa menghasilkan suatu pemodelan gitu loh. Bayangkan kalau zaman saya S1 ya 2004, saya S1 2004 sampai 2008, S2 itu selesai 2011-an. Nah, dulu itu gini, atau artikel-artikel di nasional pun masih banyak ya sebenarnya, nasional internasional itu masih ada. Formulanya itu 4 ya, formula 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi nggak ada pemodelan, jadi nanti cuma dibanding-bandingkan aja mereka. Ya, rata-ratanya itu dibandingkan hasil-hasilnya, hasil evaluasinya kan ada parameter-parameter yang dievaluasi, itu dibandingkan. Nah, tanpa dia melakukan suatu analisis lebih jauh. Paling analisis mentok itu ya kalau normal datanya ya, one way ANOVA masing-masing kayak gitu, kemudian diuji antar antar kelompoknya seperti apa. Tapi tidak bisa menyimpulkan dengan lugas, dengan tegas gitu ya, kondisi yang optimal atau formula yang optimal itu yang kayak mana nih gitu loh. Kalau menurut saya sih masih masih belum belum tegas gitu ya. Tapi kalau kita mau menggunakan pemodelan, misal kita punya persamaannya, kita kita akan memperoleh suatu prediksi yang lebih jelas dan masih diverifikasi gitu. Nah, inilah gunanya untuk optimasi. Nanti hasilnya seperti ini. Bahkan kita bisa melihat interaksi-interaksinya, ya, interaksi antar komponen, ya, itu bisa kita kita lihat. Bahkan kalau saya sekarang untuk keperluan penelitian publikasi mulai mengkombinasikan antara pendekatan DOE ini dengan multivariat yang lain seperti chemometrik dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini hasil-hasilnya. Nah, di kasus keempat ini juga masih sama ya. Ini masih dalam proses review ya. Oke, mungkin belum bisa saya jelaskan lebih detail karena masih review artikel. Tapi yang jelas seperti ini. Ya, untuk penjelasan terkait dengan kasus-kasusnya ya atau contoh ya, sebenarnya contoh berkaitan dengan DO ini saya rasa cukup. Silahkan berikan pertanyaan jika memang membutuhkan dan bisa saya jawab, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Oke, yang kita bahas tadi adalah kasus-kasus ya. Jadi kita memperkenalkan sebenarnya aplikasi dari analisis statistik ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk apa saja. Keperluannya tentunya ini hubungannya dengan riset ya, untuk mengolah data-data hasil penelitian gitu. Kemudian kita juga akan membahas nantinya bagaimana sih simulasi secara sederhananya. Saya Samsian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.